Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma dari Universitas Insan Cita Indonesia, Prodi Digital Neuropsikologi Batch 5. Nah, dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai gangguan makan. Gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia adalah kondisi psikologi yang ditandai dengan pola makan yang tidak normal, yang memengaruhi kesehatan fisik dan juga mental kita. Contoh kasus yang sering terjadi, seseorang remaja perempuan yang menolak makan dan mengalami penurunan berat badan ekstrim karena takut menjadi gemuk. Psikoanalisis. Gangguan makan dilihat sebagai konflik dengan figur ibu atau masalah kontrol diproyeksikan ke tubuh. Kekuatan. Menjelaskan akar keluarga dan relasi. Kelemahan, fokus terlalu besar pada masa kecil. Teori behavioristik. Gangguan ini dianggap dipelajari melalui modeling atau reinforcement, misalnya pujian atas tubuh kurus. Kekuatan, intervensi berbasis reward dan punishment efektif. Kelemahan, mengabaikan faktor internal. Lalu apa gejalanya? Yaitu penilaian berlebihan terhadap berat badan serta bentuk tubuh. Ketakutan berlebihan akan kenaikan berat badan. Secara berulang makan dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Lalu muntah. Puasa dan olahraga yang berlebihan atau menggunakan obat pencahar secara berulang untuk mencegah kenaikan berat badan. Jadi apa sih penyebabnya? Jadi, penyebab pertama yaitu melalui genetik, neurobiologis, psikologis, dan sosiokultural. Berdasarkan teori kognitif, individu memiliki distorsi kognitif terkait citra tubuh dan harga diri. Kekuatan, CBT terbukti efektif. Kelemahan, terapi cukup intensif dan memerlukan ketekunan. Teori humanistik. Gangguan makan dilihat sebagai tanda individu yang merasa tidak diterima atau tidak bisa menjadi diri sendiri. Kekuatannya fokus pada pertumbuhan dan penerimaan diri. Kelemahan, pendekatan umum kurang terstruktur. Lalu, bagaimana cara menanganinya? Jika menemukan gejala di atas, segera meminta bantuan ahli profesional seperti psikiater atau juga psikolog. Selain itu, 90% bulimia nervosa terjadi pada wanita. Awal munculnya gejala yaitu pada saat remaja atau dewasa muda. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, menerapkan gaya hidup sehat. Menjaga pola makan yang sehat. Meningkatkan rasa percaya diri. Hindari komentar negatif tentang tubuh. Dan menerima diri apa adanya. Bulimia nervosa, often just called bulimia, is a disorder that's characterized by rapid, out-of-control binge eating past the point of fullness or comfort, followed by purging either by self-induced vomiting, done manually or sometimes with ipecac syrup, by taking laxatives, or by using diuretics. To fit the diagnosis, these cycles of binging and purging must repeat consistently at least once a week for a period of 3 months, but can happen as often as multiple times per day. The onset of bulimia typically happens around adolescence, usually in individuals with low self-esteem who have a strong desire to have control over key aspects of their life, including their weight. They're often fixated on food, which includes the amount that they consume, as well as the calorie and fat content. The pattern of bulimia is often cyclical, with someone setting unrealistic goals for themselves, like getting 100% on every exam they take. And then when they don't reach those goals, they binge. And then they purge to try and fix the binging. People with bulimia will also try to control their weight in other ways, like by taking stimulants, by going on extreme diets like water fasts where they consume only water, and by exercising excessively. These symptoms of binging and purging with bulimia nervosa can be confused with another eating disorder, anorexia nervosa, where they might also binge and purge, but the main distinction between these two disorders doesn't have to do with this act of binging and purging, but actually has to do with an individual's weight. People with bulimia are usually normal weight or overweight, whereas people with anorexia are underweight.
Because of this, people can more easily hide the fact that they suffer from bulimia, and can also potentially start out with bulimia and then develop to anorexia over time. The binging and purging cycles associated with bulimia can result in a number of serious side effects. Repeated vomiting can lead to erosion of dental enamel, sialadenosis, which is swelling of the parotid gland, and halitosis, or very bad breath. The back of the knuckles can also get calloused from using the hand to induce vomiting, which is called Russell's sign. And if the vomiting is forceful enough, it can lead to tears of the distal esophagus and stomach itself, which is called Mallory-Weiss syndrome, which can cause abdominal pain and blood to come up in the vomit, called hematemesis. Over time, vomiting can cause dehydration and lead to hypotension, a blood pressure below 90/50, as well as tachycardia, or a fast heart rate, over 100 beats per minute. The purging involved in bulimia can also cause a depletion of electrolytes, which leads to low levels of sodium, chloride, magnesium, phosphate, and potassium, as well as a general metabolic alkalosis. The low potassium or hypokalemia is particularly worrisome because it can lead to muscle weakness and even cardiac arrhythmias, the latter of which can lead to death. Bulimia can also lead to endocrine changes, the most common of which is menstrual irregularities in women, who might even develop amenorrhea, where either the normal menstrual cycle stops or menstruation doesn't start by age 15. In addition, people with bulimia are at higher risk of developing diabetes mellitus, which makes for a particularly dangerous combination, and that's because the purging part of the bulimia cycle is a form of food restriction that causes a starvation state for the body's cells. And on top of that, diabetes makes it more difficult for glucose to enter the body's cells at a cellular level, which worsens that starvation state. As far as causes of bulimia go, it's been shown to have a genetic component based on twin and adoption studies. In addition, though, there's also strong evidence for a social component. Bulimia usually starts in the teen years or young adulthood, which is a time when individuals start to pay attention to the media, and rates of bulimia are found to be higher for individuals in society that have a higher exposure to media. Also, although bulimia is more common in women, it's worth mentioning that men suffer from bulimia as well. And in both genders, it can often be seen among athletes and professionals who are keenly focused on their body weight and percent body fat, like with dancers, models, and wrestlers. Finally, bulimia is also commonly associated with other conditions like obsessive compulsive disorder, depression, and anxiety, all of which have overlapping symptoms and risk factors. Medical treatment with careful nutrition and weight management is important. But it's also important to use tools like psychotherapy and cognitive behavioral therapy to help the individual and his or her family structure a new relationship around food. For example, teaching a person to eat just a small amount of forbidden food and then consciously noticing the absence of severe consequences. Bulimia is sometimes also treated with antidepressant medications, like SSRIs or selective serotonin reuptake inhibitors, and typically a combination of therapy with the medication works best for severe cases. Alright, so as a quick recap, bulimia is when somebody goes through cycles of binging and purging at least once a week for 3 months, but are typically still normal weight or overweight. Ini Ani. Ani merupakan seorang remaja berusia 12 tahun. Sejak dahulu, ia memiliki tubuh yang kecil dan kurus. Namun, seperti remaja pada umumnya seusia Ani, tubuh Ani juga mulai berkembang, semakin tinggi dan semakin bertambah berat badannya. Sebagai anak yang khawatir dengan berat badan, ia pun berusaha untuk membatasi asupan makan. Ia mencoba untuk melewatkan sarapan dan makan siang dengan porsi yang sedikit. Namun, kondisi lapar itu membuat perutnya keroncongan sepanjang hari. Tidak jarang, Ani harus menahan malu ketika irama perutnya terdengar oleh temannya saat jam kelas. Ia pun pulang dengan keadaan yang sangat lapar. Tidak dapat menahan rasa laparnya tersebut, Ani akan memakan apa saja yang bisa ia temukan. Kue, permen, keripik, dan semua makanan cepat saji lainnya. Seiring waktu berjalan, hal ini menjadi kebiasaan bagi Ani. Suatu waktu, Ani melihat video seorang gadis yang memuntahkan apa yang telah ia makan secara paksa setelah makan banyak untuk menjaga berat badannya. Ani pun tertarik untuk mencobanya sendiri. Ia melakukan hal ini pertama kali saat ia kelas 1 SMA setelah memakan setengah bak es krim sendirian.
Ternyata tidak sesulit itu ya. Cakap Ani yang merasa lebih tenang setelah membuang asupan kalori dari setengah bak es krim yang telah ia makan. Hal ini pun kemudian membuat Ani terus-menerus melakukan perilaku yang sama dan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, apakah teman-teman tahu apa yang terjadi pada Ani? Ya, Ani mengalami sebuah gangguan makan yang dikenal dengan istilah bulimia nervosa. Bulimia nervosa, apa ya itu? Bulimia nervosa merupakan salah satu gangguan makan yang dicirikan oleh 3 karakteristik. Yang pertama, adanya episode berulang binge eating, yaitu makan dalam periode waktu tertentu, misalnya dalam waktu 2 jam dengan jumlah yang banyak dan berlebih serta dengan rasa kontrol yang kurang, seperti perasaan tidak dapat berhenti makan atau tidak dapat mengendalikan berapa banyak makanan yang dimakan. Yang kedua, purging, yaitu upaya kompensasi yang tidak tepat dalam mencegah penaikan berat badan, seperti muntah secara paksa, penyalahgunaan obat pencahar, diuretik atau obat-obatan lainnya, berpuasa, dan juga olahraga dengan berlebihan. Yang ketiga, evaluasi diri yang terlalu terpengaruh oleh bentuk tubuh dan juga berat badan, seperti takut akan penambahan berat badan, keinginan untuk menurunkan berat badan, dan ketidakpuasan akan bentuk tubuh. Yang mana ketiga hal ini terjadi dalam rata-rata setidaknya 1 kali seminggu selama 3 bulan. Lalu, apakah orang yang khawatir akan berat badannya seperti Ani saja yang dapat mengalami gangguan ini? Tentu saja tidak. Ada beberapa faktor risiko dan juga prognosis dari gangguan ini. Yang pertama adalah faktor temperamen, yaitu kekhawatiran mengenai berat badan, self-esteem atau harga diri yang rendah, gejala-gejala depresi, gangguan kecemasan sosial, dan juga gangguan cemas berlebih. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu internalisasi tubuh ideal yang harus kurus dapat berujung kepada timbulnya kekhawatiran mengenai berat badan dan kemudian pada gangguan ini. Dan faktor yang terakhir adalah faktor genetik dan juga psikologis, termasuk obesitas pada masa kanak-kanak dan juga kematangan pubertas dini, serta riwayat keluarga dengan gangguan ini juga dapat meningkatkan risiko mengalami bulimia nervosa. Mungkin terlihat sederhana, tetapi gangguan ini memiliki banyak dampak yang perlu diperhatikan loh teman-teman. Dampak yang dapat terjadi diantaranya adalah komplikasi permasalahan jantung, termasuk detak jantung tidak teratur dan juga gagal jantung, tekanan darah rendah, dehidrasi, ulus dan pankreatitis, radang dan atau pecah kerongkongan, perusakan dan penguningan gigi, kelelahan, otot lemah, ketidakteraturan sistem reproduksi, termasuk ketidakseimbangan hormonal, menurunnya dorongan seksual, dan terganggunya siklus menstruasi pada perempuan, rambut yang kering dan rontok, kulit yang kering dan kasar, serta kuku yang kering dan rapuh. Dan termasuk permasalahan kesehatan mental dan emosional, meliputi tindakan atau pikiran depresif, kecemasan, perilaku obsesif kompulsif, mood swing, self-harm, dan bahkan perilaku bunuh diri.